Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruju lan bisawtu bi qayyidil imani kelawan qayyid iman. Sapa sing metu sapa man wong lafiyahu ingkang ketemu sapa mengkono-mengkono manhu ing Kanjeng Nabi. Oleh ketemu kafiron hale kufur. Walau aslama senajan manjing Islam sapa man ba'da zalika ing dalam sa'ise mengkono lafiyahu. Di dalam yasami nalikane ora dadi kumpul sapa man di kelawan Nabi, ora dadi kumpul marratan ing dalam ambalan ukhra gamane. Wa qauluna utawi pengendikan kita rupane pengendikan bihi lafadz bihi. Dawuh mukminan bihi iku yukhriju iku bisa ngetahaken apa kauluna ngetahaken man ing wong lafiyahu kang ketemu sapa man ing Kanjeng Nabi. Oleh ketemu mukminan halikan imanaken diwehi kelawan liyane Kanjeng Nabi. Contohnya kaya dene mukaman kaya dene wong lafiyahu ingkang ketemu sapa mandu ing Kanjeng Nabi min mukmini ahli kitab saking pira-pira wong kang ngimanaken min mukmini ahli kitab saking pira-pira wong kang ngimanaken saking kafir ahli kitab qoblal biasati dalam sadurunge dan utusnya Kanjeng Nabi. Wa hal yadkhulu lan ana ta bisa manjing sapa man laki ya ingkang ketemu sapa man Kanjeng Nabi. Minhum saking mengkono-mengkono ahlul kitab. Wa manalang imanaken sapa man bi annahu kelawan sunni Kanjeng Nabi. Iku sayu ma'asul itu bakal berutus sapa Kanjeng Nabi. Aula yakulu tawra sananjing sapa man. Mahalluh timalin aitihi itu tetap ing dalem hal yadkhulu man laqiyahu ila akhirih. Makhluk timalin utai panggonan kememprat. Makhluk timalin utai panggonan kememprat. Wa min haulai lan iku sangking man laqiyahu minhum wa amana bi annahu sayub'asu. Bakhira tawi pendeta bakhira Ar-Rahibu ingkang dadi pendeta wa nuzaruhu lan pira-pira sepajane mengkono bakhira wa yadkhulu lan bisa manjing iki kaulina ing dalam pengendikan kita rupane pengendikan mukminan bihi. Sapa kullu mukallafin sapa saben-saben wong mukallaf minal jinni saking bangsa jin wal insi lan manusia.
Fahina idin mongko ing dalem nalikan yarhulu yata'ayanu dadi nyoto apa dikruman apa nutur wong ufi ingkang gantok sapa dikruhu apa nutukaken man Inal sini bane saking bangsa jin alladzina kang amanu ingkang imanaken sapa alladzina imanaken bihi kelawan kanjeng Nabi Fisyar dengan turi kelawan syarat al-madhuri ingkang isyan tutur wa amma ingkar ibnul asiri lan anapun utai ingkarini Imam Ibnul Asir ngingkarin ala Abi Musa ing atase Imam Abu Musa ala ngingkari takhrijahu ing ngetokakene Imam Abu Musa takhrijahu ing ngetokaken utawa ing ngecuali kene Imam Abu Musa ngecuali akan liba'dul jinni maring sebagian jin alladzina kan urifu ingkang den kawruhi sapa alladzina fi kitab sahabati dalam kitab pira-pira sahabat ya balai samong korono mengkono balai samong koi korono ko ingkar ibnul asir orang itu dimungkarin kelan perkara kang den ingkari lima krono barang zakar tuhu ingkang isutur sapa ing sungguhing Abat kolalan teman-teman Islam di sapa Ibnu Hazm sapa Imam Ibnu Hazm di kitab Al-Abdiyatin dalam kitab Al-Abdiyah Al-Muhalla saking kitab Muhalla dan utawi wong ga'a mendigane dia manutai sapane wong iku ta'ala mendakwa sapa mah dakwa ijma'in mufakatin ulama ya kabar kadzaba monggo teman-teman guru akan sapa man ala umat ini Inna Allah Ta'ala monggo Allah Ta'ala itu qad a'lana jadi teman-teman isbarin terus sapa Allah naik kita Lain biasa yang anana karam indang sunai sak pantan minal jenis saking bangsa jin itu amanu itu podo iman sahabat jin asal mengulang podo ngomong sopa mengkono nakaran minal jin Al-Quran yang kitab Al-Quran podo ngurung minan nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Baru mongkau tai nafaran minankin iku ya sahabatun diarani sahabat udolau ingkang mulya-mulya Pamin laina mongkau iku indah saking ndi Pamin laina mongkau iku saking ndi mudai kedhi wong sing ngaku-ngaku Ijma ulaika mufakate mongkau nafaran minankin وهذا الذي ذكره وهذا utawi ikilah mengkono وهذا utawi ikilah mengkono gairu sahabat alladhi perkara zakarahu ingkang sutur zakarahu ingkang sutur sapa mengkono Imam Abu Musa di masalah ijma'in dalam masalah mufakatan ulama la muwafiquhu iku la muwafiquhu ora nyocoki sapa kita ing hadza ora nyocoki alaihi ngatasi Imam Abu Musa nama Tuhan kesini ngersakan sapa musuh nakla kalamihi indah
masih dengan takrif dari sahabat yang telah disebutkan kemarin, bahwa sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mukminan bihi, dengan mengimankannya, dan mati dalam keadaan Islam. Kata-kata bihi, kata-kata mukminan bihi, mukminan harus mengimankannya, mengecualikan orang yang bertemu dengan Kanjeng Nabi tapi dalam kondisi kafir, walaupun setelah itu dia masuk agama Islam. Ya pono, dan mawon, karena zaman dulu seputaran Mekah adalah menjadi salah satu tempat tujuan perdagangan dari berbagai macam daerah, sehingga banyak orang-orang luar daerah yang bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mengimankannya, karena mungkin baru ketemu, ketemu Kanjeng Nabi nang Mekah, ketemunya nggak sengaja mungkin, atau dalam sebuah transaksi perdagangan. Terlebih Kanjeng Nabi dulu itu pernah menjadi pembantunya Sayyidah Khadijah, kemudian dia berdagang sampai ke negara Syam. Tentunya ketika berdagang sama Maisarah, itu banyak orang-orang yang bertemu atau bertransaksi dengan baginda Nabi Agung Muhammad. Tapi ketika itu dalam kondisi belum mengimankan beliau sebagai seorang nabi. Bahkan banyak, mungkin diantaranya banyak yang belum menyadari bahwa Kanjeng Nabi itu suatu saat akan menjadi seorang nabi. Setelah dia ketemu, kemudian saling berpisah, pulang ke negaranya, pulang ke daerahnya masing-masing, sampai pada akhirnya dia masuk Islam dan tidak pernah ketemu lagi dengan Kanjeng Nabi. Orang yang seperti itu belum bisa dikatakan sahabat, karena waktu ketemu belum sampai mengimankan beliau menjadi seorang nabi, walaupun setelah itu dia masuk agama Nobois. Maka mendawuh tuba liman laqiyani wa amana bi. Bejo kemayangan, apa kemayangan orang yang ketemu denganku, katakan Nabi, wa amana bi, dan mengimankan kenabianku. Nah, terus kesempatan itu apa hanya didapat oleh para sahabat? Tentunya enggak, karena banyak riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan
Ya. Barang siapa yang bertemu dengan orang yang bertemu denganku, ya, kemudian mengimankannya, maka dakhalal. Kaya dhewe ngene iki kelasnya, kita adalah orang yang pernah bertemu dengan orang yang pernah ketemu dengan orang yang pernah ketemu dengan orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau itu jauh banget. Kita tahu sanad dari Bahrul Ulum Putra adalah Romoya Hamdan, sanate yang ke berapa? 40 benar ya? Hah? Romoya Hamdan itu sanate yang ke-40 ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Romoya Hamdan nanti kepanggih dari Tudori, Bayu Tudori nanti kepanggih Bahasim Asari, Bahasim Asari nanti kepanggih Syekhona Khalil, Syekhona Khalil nanti kepanggih Gurune ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nek kula sanate malah lebih cedhek nggih. Nek kula sanate yang ke-39. Ya, mungkin karena lengkap dan Mbah Khalil mungkin. Nah, mudah-mudahan kemutasilan sanad ini bisa menyambungkan kita sehingga kita semua tergolong orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat, yang pernah melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nah, penting, ya, sangat itu penting. Kemudian dawuh bihi juga mengecualikan orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi tapi posisinya tidak mengimankan Kanjeng Nabi tapi justru mengimankan selain Nabi, seperti kafir ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kayak waktu itu Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, posisinya di Madinah itu orangnya sudah beragama. Banyak yang beragama Nasrani, banyak yang beragama Yahudi. Makanya Kanjeng Nabi di Madinah tidak membentuk negara Islam, ya, bukan Darul Islam tapi Darus Salamah, negara yang dicontoh seperti negara Indonesia ini, artinya negara yang berbangsa-bangsa, yang agamanya juga macam-macam, ya, Kristen, Yahudi. Madinah waktu itu juga seperti itu. Ya, otomatis di Madinah itu juga banyak orang-orang yang ketemu dengan Nabi. Mereka juga mengimankan, tapi bukan mengimankan Nabi, tapi mengimankan Nabi lain. Kalau Nasrani berarti mengimankan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Yahudi berarti mengimankan Nabi Musa alaihissalam. Orang yang seperti itu juga bukan dikatakan oleh sahabat, karena mengiman gini bukan kan Nabi. Wa yadkhulu man laqiyaw minhum wa amana bi annahu sayfa'su. Kemudian orang-orang yang ketika bertemu Nabi kemudian dia tidak mengimankannya, tapi dia percaya suatu saat Kanjeng Nabi itu bakal menjadi utusan misalkan. Seperti tadi saya katakan ketika berdagang ke Yaman,
Kanjeng Nabi bertemu dengan pendeta yang bernama Hasim dan Bahir. Ketika bertemu dengan Bahiro bertemu dengan Kanjeng Nabi, tapi tidak mengimankan Kanjeng Nabi. Cuman di dalam kitabnya, kitab Injilnya, Bahiro ini percaya bahwa Kanjeng Nabi itu suatu saat bakal menjadi utusan. Jelas dikatakan dalam kitab Injil. Orang yang seperti itu bagaimana? Fihi mahallu ihtimalin. Ini ulama khilaf. Memper dikatakan sahabat, memper tidak dikatakan sahabat. Yang terakhir, dengan kata-kata mukminan bihi juga bisa memasukkan kullu mukallaf. Setiap orang mukallaf. Mukallaf itu bisa dari bangsa jin, juga bisa dari bangsa manusia. Jadi wong mukallaf itu bisa dari bangsa yang kelihatan seperti kita, bisa dari bangsa yang tidak kelihatan seperti bangsa jin. Dengan ini kita harus percaya bahwa yang iman kepada Allah tidak hanya sekedar manusia saja, tapi juga banyak dari golongan jin. Hari ini, pagi ini juga kita harus yakin bahwa mungkin yang mengikuti pengajian ini juga tidak hanya dari bangsa manusia, tapi juga bisa dari bangsa jin. Ya, kalau nanti yang tergantung gawe pondok berpuluh-puluh tahun, santri ini guru tak mudah-mudah. Ya, sampai pada akhirnya beliau bertemu dengan gurunya berpesan terus ke ngajimu walaupun santrimu sing ketok guru, karena yakinlah yang mengikuti pengajianmu tidak hanya manusia yang dua berintil itu, tapi banyak bangsa jin atau santri-santri sing ora ketok sing melu napa apalagi dulu Masya Allah pondok pesantren Bahrul Ulum Putra ini sering saya ceritakan banyak santri-santri dari yang nggak kelihatan. Karena di beberapa tempat, salah satunya di kamar paling atas sebelah selatan sendiri, kamar berapa? Satu aku kamar serem ya. Sampai sekarang banyak nggak yang mimpi-mimpi gitu di dalam satu? Hah? Iya sering ya. Tahu-tahu mimpi basah gitu. Iya, ada nggak kamar Nur Imam ya? Benar? Iya. Oke, gitu. Terus kemudian kamar 4A itu dulu tangga masalahnya. Tangga turun, jadi dulu tangganya tidak di selatan tapi di sebelah utara sini. Di tangga itu juga dulu menjadi tempat persinggahan bangsa jin. Malam-malam jam 2 sampai ke malam itu banyak terdengar suara itu naik turun kuda. Sebelumnya barang dijelok raih sopo. Ya. Terus kemudian jika komplek E dulu juga tempatnya itu komplek E karena komplek E itu dulu bawahnya itu bekas kayu besar, tunggul kayu besar. Dulu waktu di komplek E itu waktu mau mondasi itu banyak puluhan ular yang bersarang di dalamnya. Itu dulu katanya juga menjadi salah satu tempat santri Bahrul Ulum yang tidak mewakili ya. Di WC wah serem juga di WC itu hati-hati.
Jangan senang ke WC sendirian kalau malam. Ya. Karena dulu ada cerita, ada santri sedang enak-enaknya buang air besar, ya. Tahu-taunya dari sebelah ada suara Cidu Eka. Sebetulnya ngomong minta ambilin apa sih Cidu Eka. Barang dideleng orang yang sopo-sopo. Kan seru. Ya. Di musola ini juga wah luar biasa. Ya. Hati-hati. Artinya apa? Artinya dari keterangan ini menyebutkan bahwa bangsa jin juga merupakan salah satu orang yang mukallaf, ya, orang yang disuruh mengerjakan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Maka banyak istilah, ada jin Islam, ada jin kafir, dan seterusnya. Bisa jadi karena memang umur jin itu lebih panjang. Bisa jadi sekarang banyak jin yang masih masuk dalam kategori nabosoha. Ya namanya kawan soto kejinan nih, aku coro kemasukan Syekh Maghribi. Kita gue sopo saya Syekh Maghribi. Pak Koni umurnya ratusan tahun. Ya kalau ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Kalau benar-benar dia umurnya 1444 tahun misalkan, berarti jin itu pernah mengalami masa hidup baginda Nabi Muhammad. Ya, yang penting kalau kita ketemu bangsa seperti itu, ya katakan saja, ayo kita bareng-bareng hidup bersama. Yang penting jangan saling memandang. خمسة خذ في بها